Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman semua untuk keterlambatan Anak karena tadi Anak masih ada tamu. Maaf, Ustazah. Nah, kita mulai dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Nah, untuk eh, tugas yang kemarin, Alhamdulillah sudah bisa mulai memahami kah? Hati-hati pada susunan mudhof-mudhof ilaih ya. Kalau mudhof tidak bukan isim ma'rifah, jadi tidak ada alnya. Begitu juga ketika meskipun mudhofnya didahului dengan huruf jar. Karena biasanya huruf jar yang kemarin kita pelajari setelah huruf jar kan dia ma'rifah ya. Bil masjidi ada alnya. Ada alnya, tapi hati-hati. Kalau sudah dia jadi mudhof maka tidak nampak alnya. Seperti kemarin susunannya apa? Muhammad di mana Muhammad? Muhammad di kamarnya Hasan. Dia di kamarnya Hasan. Jadi huwa fi ghurfati Hasanin. Itu ya. Bagaimana teman-teman? Untuk apa kaidah-kaidahnya dari mulai pelajaran 1 sampai pelajaran yang ke-7 kemarin masih ada kesulitan kah? Di bagian manakah? Untuk mudhaf-mudhaf ilaihnya, susunan mudhaf-mudhaf ilaihnya sudah apa dipahami atau belum? Insyaallah, Ustazah. Nah, yang sedang sakit, safakila, labak suatu huruf insya Allah. Amin. Sementara alam maut sedang mencari. Nah, kita ke adar susah, ya. Ke adar susamin, apa? Pelajaran ke-8. Nah, pelajaran ke-8 ini kita mempelajari susunan kalau dari awal, pelajaran ke pertama, adar sul awal, itu kita anak mengingatkan kita masih mempelajari jumlah ismiyah dengan susunan mubtada dan khobar. Kalau di pelajaran awal kita susunan jumlah ismiyahnya mubtada'nya dengan isim isyarah karena memang kita di pelajaran awal itu kita belajar materinya adalah untuk memperkenalkan suatu benda. Jadi menggunakan seolah-olah kita sedang mempelajari atau mengajarkan kepada orang suatu benda dalam bahasa Arab. Oh, ini kalau masjid itu ini masjid. Sambil menggunakan kata tunjuk. Karena ini jadi seolah-olah kita menunjukkan seseorang, oh ini masjid, ya ada masjidun, ada sarirun, seperti itu. Kalau di pelajaran lanjut ke pelajaran kedua masih sama, hanya saja perbedaannya dengan isim isyarah lil ba'id untuk kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Jangan di pelajaran ketiga itu kita mulai sudah mengetahui bendanya, nama bendanya tersebut. Makanya itu memakai mubtada'nya memakai isim ma'rifah dengan dilekati al. Misalkan pena itu patah, al-qalamu maksurun. Langsung disebutkan bendanya, tidak memakai kata tunjuk. Nah, di pelajaran ke Adar Susamin ini kita mempelajari susunan kalau yang kemarin susunannya adalah misalkan hadza masjidun. Di sini kita akan mempelajari setelah isim isyarah, biasanya khobarnya adalah isim nakiro.
Hada masjidun. Hada kitabun. Gitu ya. Kitabun sebagai khobar dia nakiro. Sebentar. Teman kita di Hamzah Hmm. Ada darsus samin ini kita akan mempelajari susunan mutadaknya bukan hada. Setelahnya isi susunan mutadaknya tidak hanya satu kata, tapi di sini susunan mutadaknya ada dua kata. Sini, sebentar. Nah, pada pelajaran ke-8 ini, kalau yang di awal, di pelajaran pertama, kita mempelajari susunannya seperti ini. Contohnya misalnya kan ya, ada rojulun. Ini adalah jumlah ismiyah dengan susunan mubtada khobar. Ada sebagai mubtadanya. Rojulun sebagai khobarnya. Perlu ingatkan kembali bahwasanya mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Dan dia adalah satu kata yang membutuhkan penjelas. Dan penjelasnya adalah isim yang berikutnya yang terletak setelahnya. Isim kedua yaitu khobar. Ya, kata yang menjelaskan dari mubtadanya. Kalau ini sudah merupakan susunan jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna. Jadi kita perlu pahami bahwasanya kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab itu adalah dia susunan kalimat jumlah yang sempurna dalam bahasa Arab itu yakulu mata rakkaba min kalimataini au aksar. Jadi dia itu tersusun dari dua kata atau lebih wa afada makna bihi taman. Dan dia memberikan makna yang sudah sempurna. Jadi menjadikan seseorang yang mendengar dari suatu kalimat tersebut dia sudah terdiam. Terdiam itu maksudnya karena dia sudah memahaminya.
Itu adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Sedangkan di pelajaran ke-8 ini kita akan mendapati susunan seperti ini. Hadzar rojulu. Jadi yang kata isim pertama masih tetap hada, yang isim kedua dia juga ma'rifah. Nah, ma'rifahnya dengan al. Di sini bukan rojulun tapi ar-rojulu. Jadi sama-sama ma'rifah. Yang artinya kalau yang di awal tadi hada rojulun, ini pria. Sudah jelas. Sudah sempurna kalimatnya. Sudah bisa dipahami. Oh, ini seorang pria. Tapi kalau susunannya seperti ini, hada rojulu, maka artinya adalah pria ini. Nah, kalau ini susunan seperti ini belum bukanlah kalimat sempurna karena ini masih membutuhkan penjelas. Pria ini. Jadi kalau kita mau mengatakan pria ini, nah, apa kenapa dengan pria ini? Seperti itu. Jadi dia masih membutuhkan penjelas. Jadi kalau di kalimat yang di awal hada rojulun yang sebagai mubtada itu adalah hada. Nah, di sini hadar rojulu ini adalah mubtadanya dua kata ini. Hadar rojulu pria ini adalah mubtadanya. Maka dia belum disebut kalimat sempurna karena dia masih membutuhkan penjelas, masih membutuhkan khobarnya. Karena mubtada dan khobar adalah mutalazimani dua isim yang saling melazimi keberadaannya harus ada. Ada mubtada harus ada khobar. Kalau khobarnya ada terlebih dahulu maka dicari mubtadanya. Ya, karena hadar rojulu kedudukannya mubtada, maka supaya menjadi kalimat sempurna, maka dia butuh khobar, yaitu kata yang menjelaskan. Jadi kita tambahi, kita tambahi dalam kalimatnya. Kita menambahkan khobarnya. Jadi seperti ini contohnya. Hadar rojulu tajirun. Pria ini pedagang. Pria ini seorang pedagang, gitu maksudnya ya. Kalau seperti ini kita sudah bisa memahami, oh pria ini pedagang. Jadi sebenarnya kalau di ini adalah kalau di awal itu pelajaran di awal ini dengan susunan hada rojulun ini kalimat simpelnya, kalimat sederhananya diringkas. Jadi sebenarnya hada rojulu tajirun. Diringkasannya seperti ini. Hada rojulun. Afwan. Ringkasannya jadi seperti ini. Hada tajirun. Jadi arojulunya di skip. Kalau di pelajaran pertama cukup dengan mengatakan hada tajirun. Ini pedagang. Arojulunya tidak ada. Jadi di sini susunan hadar rojulu tajirun. Hadar rojulu ini adalah sebagai mubtadanya. Tajirun ini sebagai khobarnya. Dengan susunan seperti ini maka ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Gitu. Jadi perlu diingatkan kalau di awal-awal pelajaran awal itu adalah materinya untuk mengenalkan suatu benda. Karena itu memakai isim isyarah ini apa kunci hada miftahun hada kolamun seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami? Jadi kalau setelah isim isyarah ada masih ada isim ma'rifah dengan alnya, ini masih satu kesatuan sebagai mubtada, sebagai mubtada. Jadi istilahnya kalau ada istilah badal, arojul itu adalah badalnya. Cuma Anda tidak mau menyinggung itu dulu, tidak memahami secara sederhana aja. Jadi hadar rojulu ini adalah sebagai mubtadanya. Atajirun ini sebagai khobarnya. Pria ini pedagang. Kalau mau diringkas, memakai kaidah yang di pelajaran awal, bisa langsung hada tajirun. Sama. Ini pedagang. Teman-teman bisa memahami? Atau ada yang mau ditanyakan dari sini? Insya Allah Ustazah. Sudah bisa dipahami ya? Coba sekarang Oh, Adar Amin. Coba Antuna yang membaca, nanti anak terjemahkan. Atau anak terjemahkan dulu supaya maknanya apa, Antuna bisa mengharokati karena itu masih kosong ya. Harokatnya banyak yang masih kosong. Sudah ada yang diharokati ya? Coba. Dikit-dikit. Saya mau nyoba dulu. Habibah bisa? Am. Oh. Coba.
إلى الدرس الثامن. هذا الرجل تاجر، وذلك وذلك الرجل طبيب. Artinya Sambung, Ustazah. ini, iya. Nah, pria ini pedagang dan pria itu dokter. Itu ya. Heeh. Terus selanjutnya Ana Putri Ustazah. Umu Wirda siapa? Nih, Umu Wirda, Nur Khalifah. Naam Ustazah. Nah, coba baris kedua. Ismu tajiri mu mu apa nih? Mah, Mah apa Ustazah? Mahmudun. Oh, Mahmu Mahmudu Mahmudun. Mahmudun wa ismu tabibu at-tabibu Wasmud. Sa'idun. Kalau dibaca langsung asal wasmud tobi ya. Sambil diperhatikan ya teman-teman. Alnya ini, alif lamnya ini komaria atau alif lam syamsiah ya. Hmm. Wa Coba diulang. ismu tajiri Tajiri, Muhammadun. panjang Tajiri pendeknya. Muhammadun. Ismu tajiri Tajiri. ta- oh, ismu tajiri Muhammadun wa ismu tabibu Sa'adun. Saidun. Mahmudun tadi Sa'idun. bukan Muhammadun. Eh, Muh Mahmudun. Mahmud. Mahmudun wa ismu tabibu Sa'idun. Ismu atau wasmu. Diperhatikan Hamzah wasal. Wasmut tabibu Sa'idun. Nah, jadi Hamzah wasal kalau terletak di awal dibaca ya ismu gitu ya. Coba harokati kasro. Tapi kalau Was terletak di tengah-tengah tidak dibaca wasmut tobi. tabibu Wasmut tobibu bibi. apa wasmut tobibi? Wasmut tabibi. Hmm. Mudhof ilaih ya. Coba Nah, namanya pedagang itu namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Said. Ya. omset. Jadi sebentar. Kalau dua baris ini dari awal hadar rojulu ini adalah sebagai mubtadanya, tajirun sebagai khobarnya. Wah huruf atau dalika rojulu sama. Ya, kalau sudah ada huruf ataf, maka kedudukan kalimat setelah huruf ataf tersebut sama dengan kedudukan kalimat sebelum huruf ataf. Maka dzalika rajulu itu adalah mubtada'nya, tabibun khobarnya. Ismut tajiri, ismut tajiri ini berapa? Berarti susunan apa ini? Mudah. Ismu Mudah. mudhaf, Tabibu. at-tajiri, Tadi at-tajiri mudhaf ilaihnya. mudah Ya, ilahi. mudhaf ilaihnya. Susunan mudhaf ilaih ini sebagai tada Mubtada. menduduki keadaan rofa sebagai mubtada, Mubtada. mahmudun sebagai Sebagai khobar. khobarnya. Kalau sudah ada mubtadanya berarti kita mencari khobarnya. Wasmut tabibi sa'idun. Sama ini ya kedudukannya ya. Wa huruf atau mabni atas fathah. Ismut tabibi mudaf mudaf ilai. Ismu mudaf atau bibi mudaf Mudah ilai. ilahi. Susunan mudhaf-mudhaf ilaih menduduki keadaan rofa sebagai Mubtada. mubtada. Tobi Sa'idun sebagai isim marfu sebagai Isim khobar. 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 Nah, coba selanjutnya yang baris ketiga. Coba dibaca nanti kalau bisa menerjemahkan atau anak yang menerjemahkan setelah itu Antuna jabarkan kedudukannya apa? Coba. Siapa yang Uti tadi? Uti tadi ada? Tadi siapa yang Uti Nuraini ya? Naam Ustazah. Betul, coba. Hadal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Nah, Ini rumah
milik. Rumah Benar ya, ini, Ustazah? gitu ya. Oh, Ngartikannya iya. kalau sudah ini bukan ini rumah, tapi rumah ini, gitu. Rumah ini milik pedagang dan Hmm. rumah itu milik dokter, Pak Dokter. Ya, ya. Coba kedudukannya apa? Hadal baitu Hadal sebagai apa? baitu mubtada, Hmm. litajiri, ini huruf jar ya Ustazah, isim majrur. Ya, Ya, yang li huruf jar, mabni li atas huruf jar. roh. Mabni atas kasro, tajiri Tadi isim majrur sebagai majrur. khobar. Litajiri sebagai khobar. Ya, li tajiri Oh, sebagai apa susunan simbol jumlah ya? iya, Ya, simbol jumlah jar majrur menduduki keadaan rofa sebagai sebagai khobar. khobar. Terus lanjut. Terus wa huruf athof tidak menduduki keadaan apapun. Hmm. Zalika, zalikal baitu sebagai mubtada. Hmm. Li tobibi, li huruf jar, tobibi isim majrur. Li Paham. tobibi susunan sibukul jumlah sebagai khobar. Ya, sampai Barakallahu. Lanjut. Siapa nih? Putih tadi sudah hadir? Mana? Mukhayyarah? Naam, Mukhayyarah. Apa hadira. tadi? Baris yang keempat. Baitut tajiri, baitut tajiri amamal masjidi. Wa Hmm. baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang itu amama, amama itu di depan masjid. Masjid. Dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Ya, Naam, sada. nah, coba sebentar. Ini karena ada keterangan tempat, ada dorof yang muncul yang kemarin sempat keluar ya, khalfa di pelajaran keempat ya. Ada susah, ada surabi, ada surabi atau ada komis ya. Ya, ada apa keterangan tempat, tidak ada sulkomis, ada kata tahta, itu seperti ya. Aina hakibatul mudarisi hiya tahtal maktabi. Nah, ini juga keluar lagi dorof, keterangan tempat. Tempat. Ya, jadi amama dan kholfa ini adalah dorof makan. Dorof makan, keterangan tempat. Jadi amamal masjidi, kemarin kita sudah mempelajari. Coba diingat-ingat lagi. Khobar itu kan ada dua macam. Ada khobar mufrad, maksudnya adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Jadi seperti tadi tajirun, tajirun adalah khobar mufrad karena hanya terdiri dari satu kata. Sedangkan yang kedua ada khobar ghairu mufrad, khobar yang terdiri dari Dua lebih dari kata. satu kata, dua kata. Dengan susunan eh, berupa sibahul jumlah. Khobar ghairu mufrad ada tiga bentuk. Ada bentuk sibahul jumlah, ada bentuk jumlah fi'liyah, ada bentuk jumlah ismiyah. Untuk bentuk jumlah fi'liyah dan ismiyah, Ana simpan dulu karena belum keluar. Ya, Ana yang kita pelajari adalah masih khobar ghairu mufrad bentuk sibahul jumlah. Sibahul jumlah kemarin ada dua macam susunan. Susunan yang pertama adalah susunan apa? Mudof ilaih. Susunan mudhaf. Kan? Susunan apa coba? Bisa dibantu teman-teman sambil jar mas, mengingat. Jar. Jumlah susunannya ada dua macam. Yang pertama jar, susunan jar, majrur. Jar. Jar. Yang kedua dofi, susunan Mudof. Zorof dan mudof ilaih. dorof dan mudhof ilai. Nah, di sini keluarlah khobar ghairu mufrad dengan bentuk sibuk jumlah susunan dorof dan mudhof Ilaih. ilainya. Jadi Oh, bukan jar majrur. Kalau yang di baris ketiga tadi
Itu khabarnya ghairu mufrad dengan susunan sibuk jumlah jar majrur. Jar majrur ya. Hadal baitu lit tajiri. Lit tajiri ini sibuk jumlah jar majrur. Sedangkan di baris yang keempat, ini khabarnya ghairu mufrad sibuk jumlah dengan susunan dorof dan mudof ilai. Ilai. Amamal masjidi. Jadi kalau sudah ada dhorof, maka isim setelahnya menjadi mudhof ilaih. Dan otomatis kalau mudhof ilaih dia harus jar, dia harus kasroh. Makanya amamal masjidi, khalfal madrasati, gitu ya. Jadi baitu tajiri kedudukannya sebagai apa? Baitu. Susunan apa ini? Mukhayyarah susunan apa ini? Baitu tajiri. Mudof, Mm-mm. tajiri, mudof ilaih. Mm-mm. Susunan baitu tajiri, susunan mudof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Mm-mm. Amamal masjidi. Ama Amama amama dhorof. al-masjidi mudof ilaih. Mm-mm. Ama masjidi susunan zorof ilaih. Zorof mudof ilaih Mm-mm. sebagai khabar. Ya, sebagai khobar. Amamal masjidi, amama dhorof, al masjidi mudhof ilaih. Susunan Ilaih. sibahul jumlah, itu ya. Susunan Ya, sibahul jumlah, dhorof sebab mudhof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai khabar. khobar. Lanjutkan. Wa baitut tabibi. Wa baitu tabibi, baitu mudof, Mm-mm. at-tabibi mudof ilaih, baitu Mm-mm. tabibi susunan mudof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Ya, lanjut. Khalfa khalfal mas khalfa khalfal madrasati, Mm-mm. khalfa mudof, al Mm-mm. madrasati mudof ilaih, Mm-mm. khalfal mas khalfal madrasati susunan mudof ilaih, Oh, bukan susunan mudhof, zorof zorof mudof mudhof ilaih ilaih. Hmm? uh, menduduki keadaan rofa sebagai khabar. Ya. Nah, untuk di awal ini karena susunan sibaul jumlah dengan susunan dzaraf dan mudhaf ilaih ini kan baru keluar. Jadi Ana memang mendeskripsikannya, menjabarkan kedudukannya secara komplit dulu supaya bisa dipahami. Kalau yang kemarin susunan khobar ghairu mufradnya dengan sibaul jumlah jar majrur juga seperti itu. Di awal-awal Ana tekankan supaya dikompliti supaya memahami sambil mengingat susunan sibaul jumlah itu ada dua macam, ada jar majrur, ada Dorof mudhof ilaih. Tapi nanti setelahnya, sesudah kita memahami, cukup singkat saja, disederhanakan menjadi susunan sibuk jumlah. Menduduki keadaan rofa sebagai khobar, gitu aja. Tapi untuk di awal-awal ini memang Ana menekankan supaya mengetahui, memahami, oh yang dorof yang mana, yang mudhof ilaih yang mana. Gitu ya. Nah, selanjutnya, jazakillah khairan mukhayyarah. Oh ya, Ustazah, barakallahu fiik, Ustazah. Kita selanjutnya, oh, Anissa. Oh, dia lewat di Manisa. Aina anti Manisa. Hadiroh. Nah, apa tadi? Nomor 5 ya. Yang baris kelima. Liman hadihis rotu waliman tilka. Li apa kemarin Li? Order Li. Artinya apa nah? Milik. Oh, Mobil ini milik siapa? mm-mm. Milik siapa Wah, mobil? dan mobil siapa? Dan Milik milik siapa siapa mobil itu? itu? Dan milik siapa itu? Itu. Dan milik siapa itu? Nah,
Jadi liman hadis sayyaratu, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu. Di sini itu setelah tilka tidak disebutkan as-sayyaratunya lagi. Kenapa? Karena boleh diucapkan satu kali saja. Kalau karena ini berupa percakapan di teks secara teks di buku ya. Jadi disebutkan isimnya, bendanya. Tapi misalkan jika kita melakukan percakapan secara langsung, tidak perlu menyebutkan isi kata apa bendanya, tapi cukup hanya menggunakan isi isyaratnya saja bisa. Karena melakukan percakapan langsung kan kita sambil menunjuk. Misalkan kalau ini disebutkan mobil, maka kalau ke percakapan langsung tidak perlu menyebutkan asayyarotunya, boleh langsung aja liman hadhihi. Cukup seperti itu. Nah, sambil kita menunjukkan mobilnya. Cuman kita harus memperhatikan kata isim saronya itu pakai yang mu'anas atau mudzakarkah. Bendanya tersebut termasuk mudzakkar atau mu'anas disesuaikan seperti itu ya. Coba Ummu Anissa dijabarkan kedudukannya, irofkan. Iman, di, Li- Apa ya? di, di apa? Tadi huruf apa? Ini keluar kemarin di pelajaran yang ke-7 ya. 6. Jorok ya, Li apa li? Artinya milik. milik. Ya. Liman. Li ini apa? Huruf atau isim? Teman-teman bisa dibantu? Ini apa? Huruf jar. Huruf jar. Ya, berarti mannya ini Istifham. Istifham. man. Isim istifham. Ini Jepang. Isim istifham ini mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabninya atas apa? Sukun. Sukun ya. Atas sukun. Mabninya atas sukun. Sukun. Tapi dia menduduki keadaan jar. Kenapa menduduki keadaan jar? Sebagai isim majrur? Ada huruf li. Nah, ada huruf jar. Huruf Ya, li. karena sebelumnya ada huruf li. Maka man ini sebagai menduduki keadaan jar sebagai isim majrur. Majarul. Ya, tapi li huruf jar mabni atas kasro. Man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai isim majrur. Susunan jar majrur ini sebagai apa ini? Liman ini kedudukannya. Sebagai apa teman-teman? Khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam. Qaddam. Sebagai khobar qaddam. Hadis sayyaratu. Hadis sayyaratunya sebagai apa? Mudah. Pada muakhir. Yang Tada. pada. Khor. Ya. Jadi hadis sayyaratu artinya adalah mobil ini, bukan ini mobil ya. Mobil. Harap diperhatikan. Setelah isim isyarah, kalau isimnya ada ma'rifah dengan al, maka artinya bacanya bukan ini mobil, tapi mobil ini. Ini. Ya, berarti waliman tilka. Berarti sama ya. Wah, coba Umu Anissa dilanjutkan wah. Huruf atof. Hmm. Tidak memiliki kedudukan apapun. Liman. Linya huruf jar. Hmm. Man istifham. Hmm. Menduduki keadaan. Menduduki keadaan. Itu tadi. Apa tadi? Setelah huruf jar berarti menjadi apa? Isim menduduki keadaan jar sebagai Huruf man. Isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan apa tadi? Kalau sudah ada huruf jar berarti dia menduduki keadaan jar sebagai jar. isim Dur. isim majrur ya, sebagai isim Ya. majrur.
Sukun. Jerur. Ingat-ingat, meskipun dia mabni, seperti contohnya man ini mabni atas sukun, tapi jika terletak setelah huruf jar, maka dia menjadi isim majrur. Diberikan keterangan menduduki keadaan jar. Ingat-ingat, kalau isimnya mabni, maka kalau misalkan dia seperti hada, dia mabni atas sukun, kalau menduduki mutada kan harus rofa, maka diberi keterangan menduduki keadaan rofa. Man, dia kan mabni atas sukun, tapi dia menduduki tapi dia terletak setelah huruf jar. Dan kalau sudah ada huruf jar, maka isim setelahnya itu sebagai isim majrur. Meskipun dia mabninya atas sukun, maka diberi keterangan menduduki keadaan jar sebagai isim majrur. Ya, jadi kalau isimnya mabni, diingat-ingat diberi keterangan menduduki keadaan. Tilkanya apa? Tilkanya sebagai apa? Umanisa? Tilka Apa? sebagai Sama seperti sebagai hadi tadi. Hadi haji tadi. isim isyarah Sebagai apa berarti? Tilkanya tadi. mubtada Mubtada. isyarah Naam. sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Sama ya. Sama kedudukan kalimat setelah huruf atau dan sekalimat sama kedudukannya sebagaimana kalimat sebelum huruf atau wawu. Nah, di sini pakai hadi dan pakai tilka. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada di sini mu'anas sayyaratu as-sayyaratu. Ini kan mu'anas. Ya, jadi harus diperhatikan, disesuaikan kata tunjuknya mudzakkar atau mu'anaskah. Ah, jazakillah khairan Umanisa. Selanjutnya, apa tadi? Utilis Mayanti. Ya, Ustazah. Ya, nah, coba. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa Hmm? tilka lit-tajiri. Kita jiri panjang pendeknya. Lit-tajiri. Hmm. Hadza isim isyarah mabni Ada atas tadi. hadhihi mabni atas Diartikan dulu, coba bisa diartikan. oh ya hmm, mobil 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 in Ini mobil ah, atau mobil ini? oh ini mobilnya Ah, bukan begitu mengartikannya. Bukan ini oh mobilnya, tapi apa? ini milik Hadhihi sayyaratu. Bagaimana? Ini mobil mo- atau mobil ini? Ini mobil milik ini mobil ini miliknya dokter Milik. Ya, mobil ini milik dokter. Lanjut, dan Wadil. dan dan itu miliknya pedagang. Milik. Ya, dan itu milik pedagang. Di sini masih asayaratunya tidak disebutkan lagi ya, karena masih sama. Boleh tidak disebutkan, disebutkan satu kali saja. Ya, Iya, coba kedudukannya. Hadhihi sayyaratu sebagai apa? sebagai khobar. Hah? Li, li Sebagai sebagai apa? Bentar, bentar. Hadhihi sayyar. hadhi sebagai mubtada. Ah, ah, Hadhi sayyaratu sebagai mubtada. Li ah. sebagai huruf jar. Tobibi sebagai khobar. Waw huruf Bentar, atof. bentar. Tahu Bibi tadi apa? Sebelum sebagai kabar apa? Li Isim huruf jar. majrur. Nah, Isim berarti majrur menduduki Lito Bibi. keadaan jar sebagai khobar. Ya, Lito Bibi ini si bahul jumlah menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Khobar. Itu ya. Ya. Lanjut, hotilka. Waw huruf atof tilka sebagai mubtada. Hmm. Li huruf jar, at-tajiri isim majrur menduduki keadaan jar Tidak sebagai menduduki, tidak menduduki keadaan jar kan dia sudah terlihat huruf jar apa tanda jarnya yaitu kasrah ya. Bukan mabni. oh iya. Oh, Tajiri al- isim majrur karena isim huruf li. majrur Susunan si bahul jumlah litajiri oh menduduki susun keadaan
rofa, keadaan rofa gitu ya Ustazah? Ya, susunan setelah satu persatu huruf jar, mabni atas kasro, at-tajiri, isim majrur karena huruf tanda jarnya dengan kasro, nampak jelas di akhirnya. Susunan sibahul jumlah litajiri, menduduki keadaan Rofa sebagai, sebagai khobar. ya, bisa diulang coba, coba. Litajiri, coba. Li, Litajir. Li huruf hmm, jar, hmm, taji, at-tajiri, hmm, susunan belum, isim majrur, susunan termasuk susunan sibhul jumlah, hmm, menduduki hmm. keadaan rofa sebagai khobar. Ya, menurut jalan Bapak supaya cover. Sebelum kita lanjut ke baris selanjutnya, Ana ingin mungkin supaya lebih memudahkan. Jadi teman-teman kita perhatikan dulu, kita ingat-ingat. Kalau mubtada dia dia adalah harus isim yang rafa. Itu juga dengan khobar. Dia harus yang isim yang rafa. Isim marfu yang berakhiran dengan dhammah. Itu kita tanamkan, kita ingatkan, ingat seperti itu. Jadi misalkan mubtada'nya datang dengan dalam keadaan isim yang tidak rofa, tidak berakhiran dhamma, maka kita harus beri keterangan menduduki keadaan rofa. Ya, begitu juga dengan jar. Ketika sudah ada huruf jar, maka isim setelahnya itu pasti menjadi isim majrur. Dan isim majrur itu Tutup lagi udah. asalnya dan apa? Mic-nya mungkin bisa dimatikan, teman-teman. Jadi setelah huruf jar, maka isim yang terletak setelah huruf jar itu dia menjadi isim majrur. Dan isim majrur asalnya itu harus berakhiran dengan jar, kasroh. Tapi jika dia datang dalam keadaan tidak kasroh, misalkan seperti liman tadi, ya, li kan huruf jar. Isim setelahnya adalah man, mabni dengan sukun. Dia tidak datang dengan keadaan kasroh, padahal dia kedudukannya sebagai isim majrur. Maka kita beri keterangan menduduki keadaan jar sebagai isim majrur. Begitu teman-teman, bisa dipahami. Jika anak terlalu cepat tidak apa-apa, anak ulang-ulang ya. Meskipun bagi teman-teman yang mungkin sudah memahami, anak ulang-ulang supaya teman-teman yang mungkin apa belum masih apa berusaha memahami semakin bisa memahami. Jadi supaya dimudahkan. Memang kiatnya itu memang harus kita pahami dulu rumus-rumusannya. Kalau mubtada khobar itu dia harus isim yang marfu, dia berakhiran dengan rofa, doma. Kalau sudah ada huruf jar, maka isim yang setelah huruf jar itu dia berarti isim majrur, harus berakhiran kasro. Jika datang dalam keadaan pengecualian tidak, misalkan mubtada atau khobar tidak dalam keadaan akhiran rofa, bukan isim marfu, maka diberi keterangan menduduki keadaan rofa. Begitu juga dengan jar. Jika setelah huruf jar terus ada isim yang dia mestinya sebagai isim majrur, tapi kok datang dalam keadaan tidak berakhiran jar, tidak ada berakhiran kasroh, maka diberi keterangan menduduki keadaan jar. Gitu ya teman-teman. Atau masih membingungkan penyampaian anak? Teman-teman, aina antuna. Insya Allah jelas Ustazah. Ya, semoga Allah beri kemudahan ya untuk Antuna. Hmm. Nah, sekarang kita ke baris yang terakhir. Baris yang terakhir. Coba, siapa nih? Anak boleh Oh, coba Ustazah. Uti Bubut. Uti Bubut tadi bukan sedang sakit? Sudah tidak apa-apa? Ini Alhamdulillah minum obat tidak ada reda Ustazah. Oh, bisa? Bisa Pak, anak coba ya Ustazah. Nah, alhamdulillah tafadholi. Hadihi
saya roti Mm-mm. minal yabani watilka minal Min, min, am, min amriki. min Amerika. Oh, Min Amerika ya, ini pengecualian. Nah, nanti ada pembahasan sendiri. eh, ada isim-isim yang tidak bisa dijar atau dikasroh meskipun di mana dia seharusnya dalam keadaan jar. Karena ini kan terletak setelah huruf jar ya. Nah, ini tidak Anda bahas dulu, nanti ada pembahasan sendiri tentang isim ghairu munsharif, isim-isim yang tidak bisa berharokat kasroh, berakhiran kasroh. Nanti sendiri cukup untuk sekarang dibaca min Amerika. maaf saja. Min Amrika. Ya, Ini mobil dari ini mobil Jepang. apa mobil ini? Coba maknanya terjemah. Ini mobil atau mobil ini? Oh, mobil ini ya Ustaz. Ya, Mobil ini dari Jepang heeh. dan itu dari Ya, Amerika. ya, dan mobil itu dari Amerika. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita ke tamarin, latihan-latihan. Yang pertama al-ula ajib anil as'ilatil atiyah. Anil as anil al as alil as astagfirullah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, coba siapa yang mau pertamanya, Pak? Al-ula, Umutara, Umutara. Naam Ustazah. Coba. Hadir. Nah, dibaca dengan harokat. Ini kan belum ada harokatnya dan dijawab. Ini pertanyaannya jawabannya sesuai dengan eh, konteks kalimat di atas ya. Ya. Man hadar rojulu wa man dalikal wa man Dari dalikar rojulu. ya, hati-hati alnya ya, alif lamnya. Artinya Siapa? Siapa? Siapa ya Ustazah ya? ya, siapa? Siapa siapa pedagang itu Pedagang, pedagang atau rojulu ini? laki-laki? Siapa laki-laki itu dan siapa It, it- itu apa ini? Yang pertama ini. Ya ada. ini ini siapa Ya. laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Hmm. Jawabannya? Eh, Jawabannya hadar rojulu tajiru wadalikal rojulu tobibun. Ya. Tajirun. Di dong matanya. Am. Satu lagi Asani. Mas 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 mutajiri Hmm. ismu tajiri Mahmudun. Mahmudun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Mutara. Coba lanjutkan Ata. Ya sudah. Masmud Tidak. tabibi. Ismut tabibi sa'idun. Nah, Arabi. Lanjut Man, Ata. ya sudah. Man Ya. aina sayaratut tabibi. Mana atau min ini? Ya. Oh, Sambil di mana atau min ini? Sambil diperhatikan konteks kalimat di atas. min sudah. Ya, min. Min. Min aina sayaratut tabibi. Uh, as-sayarat. Gimana sana? Saya asayyarotu apa sayyaratu? Sambil diperhatikan. As-sayarat ya. Ya, Sayaratut tabibi minal yabani. ya. Sayyaratu tabibi minal yabani. Ahsanti barakallahu fiik Muata. Jadi
Kalau tulisannya ini seperti yang di isim istifham ini, kan mirip dengan huruf jar juga ya, bisa min, bisa man. Nah, caranya bagaimana supaya bisa mengharokati ya? Ini karena ini adalah pertanyaan, di mana pertanyaan itu kan ada jawaban-jawabannya kita mencari di kalimat di atasnya. Nah, dari situ bisa kita ketahui apakah ini min huruf jar yang artinya adalah dari, ataukah ini isim istifham kata tanya yang artinya siapa. Di sini di konteks kalimat ini kan ada keterangan hadis saya rotu litabibi. Hadis saya rotu minal yabani. Di sini yang dimaksud hadis saya rotu minal yabani adalah mirip dokter. Mobilnya dokter. Nah, Umarifah, Umarifah, Umabit, Umabit. Iya, Ustazah. Apa kali? Ustazah. Al-Khamis. Min aina sayyaratut tajiri? Hmm. Sayyaratut tajiri min Amerikan. Bukan. Lanjut. Aina aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Asante, Aina Barakallah. Mau lanjutkan? Tinggal satu ya? Ya, satu apa Ustazah. tadi? Aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfa al-madrasati. Ya, Asante, Barakallahu Fik, Mam Bibit. Selanjutnya ini Iqra waktu. Nah, Iqra waktu. Tinggal membaca saja sambil antum nama harakati di kitabnya. Nah, kita lanjut langsung. Kita ulang dari yang awal sudah membaca ya. Coba Umu Wirda, Nah, Ustazah. coba dibaca nih. Haza al-waladu Khalidun. Wa dzalika al-waladu Muhammadun. Ya. Ini kalau dibaca di wasol langsung hadal waladu Khalidun gitu ya. Mm. Artinya bagaimana ini? Ini Hmm, an anak hmm. Bagaimana nih? waladu anak anak Hadal waladu. Laisa hada waladun. waladun tuh anak anak laki-laki Ustazah. Nah, cuman ini diperhatikan sambil diperhatikan. Ini setelah isim isyarah ada, ini adalah isim ma'rifah, ada alnya. Berarti bukan nakiro, berarti bukan al-marfu ini bukan khobar. Berarti bagaimana? Ini anak laki-laki atau anak laki-laki ini? Anak laki-laki ini Hmm, Khalid dan ya, anak laki-laki itu Muhammad. Muhammad. Mas Andi. Satu lagi, Hazal ar-rajulu Hadal atau hadar? hazar hazar Ya. rajulu madros ah Ah, mudi apa nih? apa nih? Madrasah. Oh, madrasah. Mana muda madrasah? Kalau madrasah ada tak makutonya. Iya, nama. Apa ya? Ma Apa nih? eh, Sudah sering Mudarrisun ya? keluar nih. Sudah sering mud keluar. ah, ini Apa? anak agak lucu. Eh, mudi mu gitu. Madrasah. Matro Ya, mudar, mu- mudarrisu. mudaris. Mudarrisu. Nah, Mudarisu wa coba diulang. Hadar rojulu, hazar rojulu mudarrisu wa zalikar rojulu muhandisu. muhandisu, mudarisu, au mudarisun. Wa muhandisun. Oh, mudarrisun wa zalikar rojulu muhandisun.
Ya, jelaskan tomaten ya. Tomaten. Ah, Ya harus bertanwin karena khobar bukan mudhof ya. Nah, Naam. Ahsanti, barakallahu fi, Muwirda. Ya, Ustazah. Umu Habibah, bisa Umu Habibah? Insyaallah Ustazah. Yo. Hadzal kitabu jadidun Sure. wal kitabu qadimun. Hmm? Hadhihi naratu li li Ali. Li Aliyun. Terjemahkan, terjemah. Yang nomor 3 tadi dulu. Um, kitab Ustazah, buku ini Hmm? baru, Hmm. buku itu lama. Ya, oh, itu lama ya. Kitab itu lama. Lanjut, Arabik. Hadhihi sayyaratu li Aliyun. Li aliyun au li aliyin. Li Aliyin. Li Aliyin wa tilka li Khalidin. Khalidin. Nah, Uh, it- mobil ini hmm? miliknya Ali Hmm? dan itu miliknya Khalid. Miliknya Khalid. Nah, Santi. Jadi li huruf jar li itu menunjukkan kepemilikan. Nah, barakallahu fiikum Habibah. Anak Ustazah nomor 5 Ustazah. Ummu Saladin. Oh ya, bisa Ummu Nggih. Saladin. Ya, Nggih coba nomor ya Ustazah. 2 nomor ya. Nggih. Ya. Hadzal hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Artinya? Artinya pintu itu Ya, terbuka. itu au ada au dalika. Eh, ini pintu ini terbuka Hmm? dan pintu itu tertutup. Ya Ustazah. Ya, lanjut. Nomor nomor 6. Liman hadhis sa'ah Saat. hiya. Akhirannya apa nih? Saatu, saati, Oh, eh satu. saatu. Liman hadhihi sa'atu Hmm? hiya li Abbasin. Nah, ya Abbasin. Artinya? Punya milik siapa jam hari ini? Milik siapa Hmm. jam ini? Dia Ya, milik Abbas. milik Abbas. Ahsanti, barakallahu fiik, Musaladin. Masih bingung isi misaranya antara ini dan itu. Enggak, enggak usah saya cuman ini terbagi fokusnya ini. Ada Oh. yang Nah, mau. Oke. jadi ini adihi karena as-sa'atu mu'annas. Dan Nanas nggih. jawabannya juga memakai iya karena Ya. mu'annas. Nah, karena Uti tadi belum ya? Uti tadi belum. Tafadhali Uti tadi. Uti tadi. Uti tadi. Suara kecil Ustazah. Iya ya. Belum. Belum. Suara Suaranya kecil. ah, Pelan-pelan. anu kambuh lagi kah HP-nya? Ah, semoga Allah beri kemudahan Uti tadi. Ini suaranya kecil sekali. Anda tidak dengar. Qadarullah ini di bawah di rusunnya ini ada tukang potong rumput apa mesinnya ramai sekali. Uti tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah saja. Ya, apa ya? Anti mungkin jadinya berteriak-teriak ya. Saja. Kedengaran? Kedengeran sedikit. Ahada Coba dicoba satu nomor aja coba. itu bibi saja. Ba- Bagaimana? Bagaimana coba diulang. Ahadal baitu lito bibi Mm-mm, saja. mm-mm. Ahadal baitu lit Lito bibi
bibi, Heeh. Jawabannya? apa la huwa mudarisi, Gua mudarisi, ada huruf jarnya. Gua. la huwa li mudarisi. Ya, lil mudarrisi. Ketinggalan lil mudarisi. Iya, coba Mak terjemahnya. Apakah rumah ini milik dokter laki-laki Apakah rumah ini milik saja? milik apa? Apakah rumah ini milik dokter laki-laki? Gitu saja? Iya, jawabannya. Bukan, bukan. Dia milik guru. Gitu saja? Ya, dia milik guru laki-laki itu. Ah, satu lagi Ya, bisa Uti Tati. nah. Ahadihil darojatu. Ahadil. Alnya ini al Qamariyah atau al Samsiah. Al-Qamariyah. Ketemu rudal. Jadi apa nih? Samsiah apa Qamariyah? Kalau Samsiah tidak nampak, tidak terbaca. Kalau al Qamariyah terbaca. Bagaimana? Ahadihil dar. Itu tidak ya saja. Darojatu. Sebentar. Ya, Apa nutis tadi? Anak tidak bisa mendengar ini. Ini mesinnya pemotongnya semakin bertambah dekat, semakin kenceng. Apanya Uti tadi? Anak oper ke temannya yang lain ya. Tidak oh mengapa ya? Afan. ya. Coba yang lainnya. Uti Nuraini. Uti Nuraini. Nah, Musada. Yuk, coba dilanjut. Nomor Nah, kan Asamir. tadi, tadi habis dari belakang. Sekarang nomor berapa nih, Musada? Nomor 8. Ahadat, Hah? ahadat, Ahadat. ahadihit, ahadihit darrojatu li, libenu ya Musada. Libanu Ahadi, ini. ahad, ahadihit darrojatu libenul muad, Libanu au muadzini. libani. Ada huruf jarnya nih. Oh, naam Musada. Ahadihit darrojatu libenil muadzini. Naam. Hmm. Artinya? Apakah darojatu sepeda ya Ustazah? Ya, bagaimana malah artinya berarti? Apakah? Apakah sepeda ini milik milik anak perempuannya Muadzin? Libani, Eh, libani, libani. Libeni, oh, anak Ibu. laki-laki. Ya, Ulangi ya Ustazah. ulang coba. Apakah apakah ah, sepeda ini milik anak laki-lakinya Muadzin? Ya, Ya, nah, milik putranya Muadzin gitu. Boleh ya. milik putranya Muadzin. Satu lagi. Atas sih. Man hadzal waladu huwa huwa tolibun minas sini. Hmm. Siapa anak laki anak laki-laki ini? Begitu ya, Hmm. Ustazah? Ya. Hmm. Dia murid dari Cina. Ya, dia siswa murid laki-laki dari Cina. Cina. Nah, selanjutnya Utilis Mayanti. Iya, Ustazah. Nomor 9 ya? Nah, 10, 10, 10, 11. Oh,
Adzalikal baitu jadi dun Hmm? huwa qadimun jiddan. Hmm? Artinya? Apakah rumah itu baru? Hmm? Tidak, dia lama banget. Ya, tidak. Rumah itu lama sekali. Oh, lama Terus? sekali. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Ya. Terus? Mo- Mobil mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya. Ah. Asanti barakallahu fiik. Taufik Dan Barok. coba Mutara. Sudah. Apa tadi? Ada min alma alma apa ini Ustazah? Min Almania. Almania. Ya. Ada sikinu min Almania. Watilkal 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 Apa nih, Sando? lakotu mil akotu Ya. watil mil akotu min min angkaraan In Kaltaro. kaltaro itu panggilnya. Ya. Coba diartikan. Ya. Sikini pisau. Pisau ini dari Jerman. 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 Ya. Pisau ini dari Jerman. Dan sendok itu dari Inkaltara. In Kaltaro ini Inggris. Inggris. Iya, Inggris ini ya. Jadi peralatan makannya dari benua Eropa, dari jauh-jauh. Nah, Asanti Barakallahu Fiik, Utara. Barakallahu. Mania tadi apa, Ustazah? Minal mania tadi. Almania, Jerman. Suara anak bisa terdengar? Bisa Jelas. kurang jelas. Jerman gitu. Jerman. Ya, dari Jerman. Jerman. Ya juga Ustazah, baris dengan fathah juga. Iya, sebentar. Nah, kita lanjutkan sedikit ini. Ya, ikra misalal atiyatu mahawilil jumalal atiyatin mislahu. Jadi ini cobalah seperti contohnya ya. Contohnya di situ misal ada kitabun disuruh membuat kalimatnya seperti yang di sebelah kirinya. Hadal kitabu li Muhammadin. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi susunannya artinya berarti ini kitab. Kalau yang sebelah kiri kitab ini milik Muhammad masih sama materinya. Cuman di sini kita disuruh melengkapi kalimatnya bagaimana ya. Kalau yang di sebelah kiri adalah susunan jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Dengan mubtadanya cukup dengan isim isyarah ada. Sedang di kiri kita memakai mubtadanya seperti tadi. Hadal kitabu. Gitu. Ya, terdiri dari dua kata. Coba. Coba, siapa dulu nih yang mau baca? Nomor 1 dan 2. Anak Ustazah. Apa tadi yang Saladin? Nomor 1. Hmm? Hadza tobibi. Ada Tobibi. Jawabannya. Tobibi, kenapa kok Tobibi? Tobibun. Nah, Tobibun. Terus? Jawabannya sebelah kiri. Hadza tobibu minal
hindi. Nah, minal hindi. Jadi hanya tinggal mengganti mubtada'nya aja. Mubtada'nya kalau yang di sebelah kiri hanya hada, apa hada, tobibun sebagai khabarnya. Sedangkan kalau yang sebelah kiri dijadikan jadi satu dua kata tersebut. Ada tobibu, itu sebagai mubtada'nya, gitu ya. Oke, Ustazah. Lanjut. Nomor 2 juga, Ustazah. Nah, nomor 2. Hadhihi sayyarotun. Sebelah kiri, hadhihi sayyarotu lil mudiri. Artinya apa, Ini mobil, yang sebelah kanan ini mobil. Hmm. Yang sebelah kiri, mobil ini milik mudir, Ya, kepala sekolah, gitu ya. kepala sekolah gitu. Ya, barakallahu fiik. Lanjut, Wafikum. sama nih. Umu Arifah. Mustazah, Yuk. nomor 3. Langsung diterjemahkan ya. Sebelah kiri baca langsung terjemahkan. Sebelah kanan baca langsung terjemahkan. Talika waladun. Hmm? Itu anak laki-laki. Salika waladun ibnul mudarrisi. Coba diulang coba yang sebelah kiri bagaimana? Dalikal Talikal waladun waladun awaladu. Sudah ada alnya? Kalau sudah ada alnya tidak boleh tanwin. Talikal waladu ibnul mudarrisi. Ya. Kalau ibnu hamzah wasalnya kalau di tengah-tengah dibaca atau tidak? Coba diulang lagi. Dalikal waladu ba'nu Talikal waladul ibnu waladu ba walad Talikal ibnul mudarrisi. agak ribet jadinya Talikal Dalika waladu ba'nu waladubni waladu ba'nu au waladu bani waladubni bukan nih. waladubenul mudarrisi. Ya. Dalikal waladu banul mudarrisi. Artinya apa, Sebelah kanan Marifah. itu anak laki-laki, teranya Itu anak laki-laki atau anak laki-laki itu? anak laki-laki itu putranya guru laki-laki. Ya, putranya guru laki-laki itu. Nah, satu lagi, Tilka saatun. Ya, Artinya? kata Ya, tilka tidak mau. saatun itu jam tangan. Hmm? Tilka saatun minasu min Min? apa ini? Min apa ini Ustaz? Sol. Min Swiss roll. Oh, min Swiss. Jam tangan itu dari Swiss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Siapa nih? Ustazah. Ummu Khairah. Naam. Apa tadi? Hadza baitun. Hadza baitu. Hadza baitu lil muhandisun. Muhandisi ya Ustazah. Muhandisu apa muhandisi? Muhandisi. Coba diterjemahkan. Dari hada baitun. Ini rumahnya insinyur. Ini rumahnya apa rumah ini? Rumah ini miliknya insinyur. Ya, rumah ini milik insinyur.
milik insinyur. Mhm. Hadza qalamun. Hadza qalamu li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Abbas. Barakallahu Abbas. fiik. Barakallahu fiik. Sekarang coba. Ini. Putih Puput bisa? Kamu saja Coba. nomor 7 ya saja. Am. Zalika rojulun itu laki-laki. Am. Zalika rojulu muadzin. Muadzin. Muadzini. Muadzinin. Gimana muadzinin? Zalikal rojulu muadzinu. Ya, muadzinun. Muadzinun saja. Ya, ini muadzinun. Jangan muadzinin karena tidak ada huruf jar. Tidak bisa dibaca jar. Ya, coba. Zalikar rajulu muadzinun. Zalikar rojulu muadzinun. Ya, artinya Laki-laki ini muadzin. ini atau itu? Itu laki-laki itu muadzin. Ya, muadzin. Ah. Satu lagi? Hadi. Apa itu saja? Baik. Baidot. Ya, baik. Baidotun. Hmm. Hadi baidotun. Hmm. Apa Ini baidotun? baidotun Apa? nggak tahu saja anak. Apa baidotun teman-teman? Telur. Telur. Oh, telur Mas. Ya, coba yang kiri kalimatnya. Hadi baidotun. Tadi. Ini telur. Ah. Hadihil baidotu kabirotun. Telur Ya, ini besar. ya, telur ini besar. Barakallahu fiik. Bukan saja. Coba sekarang ke Muabid. Muabid. Ya, Ustazah. Nomor 9. Hmm? Hada 90. min 96, Ustazah. Hada mindilun. Sapu tangan ini menjadi Bentar, bagaimana? Ada mindilus, artinya artinya sapu tangan ini. sapu tangan ini, au ini sapu tangan. Oh, ini sapu tangan ya, Ustazah. Iya, ini sapu tangan. Menjadi hadal mindilu wasihun. Sapu Ya. tangan ini kotor. Ah. Hada haqibatun. Ada, au hadi, Hada haqibatun. Hada haqibatu. ada, au hadi. Oh, hadhihi ini tas. Hmm. Menjadi hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini miliknya kepala sekolah itu. Mudaris, la mudir, la mudir. Nah, mudarrisi di sini Ustazah di Iya, kitab ini anak mudarisi kepala sekolah atau guru laki-laki? guru laki-laki. Ya, guru laki-laki. Nah, tas ini milik guru laki-laki. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Mu'abid. Alhamdulillah. Nah, untuk tamarin yang selanjutnya ikrar misalil atiyatul makawin as'aliyatahu wa wajibatan mislahu. Ini disuruh membaca dan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah ada ya. Mencocokkan. Jadi misalnya contohnya misal liman hadal kitabu. Milik siapa kitab ini? Hadal kitabu li Muhammadin. Memakai huruf jar. Li. Ya.
huruf jar li ini kalau digabung dengan isim, seperti di kalimat yang lil mudarisi tadi, itu alifnya boleh dihilangkan, ya, boleh dihilangkan. Kalau kemasukan isim, kalau ketemu kemasukan huruf jar li, kalau alnya ini, maka alifnya ini boleh dihilangkan, seperti di lil mudarisi. Bisa digandeng. Kalau di contohnya ini kan hadal kitabu li Muhammadin bersama dengan Muhammad kan, kalau Muhammad kan memang sudah isim ma'rifah ya, tanpa diberikan didahului dengan al. Jadi bisa langsung disambung li Muhammadin. Nah, untuk tamarin keempat, tamarin Robi ini nomor 1 sampai 10 dijadikan WR, ditulis langsung, eh, disetorkan lihat voice note aja ya. Kitabnya cukup ditulis, tidak perlu difoto karena supaya kita membiasakan lidah kita untuk membaca dengan bahasa Arab. Dikerjakan nomor 1 sampai 10-nya. Nah, dari sini materinya adalah cara membacanya antara hada kitabun, hada rojulun, sama hada rojulu. Kalau hada rojulun ini ini pria, sudah jelas kalimat sempurna. Tapi ketika hada rojulu, ar-rojulu, maka bacanya adalah pria ini. Ini belum kalimat sempurna. Belum kalimat sempurna. Jadi hati-hati membacanya seperti yang di tamarin terakhir tadi. Ini tadi ya, yang ketiga. Antara hada tobibun. Hada tobibun dengan hada tobibu. Hati-hati membacanya ya. Nah, jadi seperti di contoh hada kitabun. Ini kitab. Tapi kalau sudah hadal kitabu, kitab ini, gitu. Ya, kalau yang sebelah kanan sudah merupakan kalimat sempurna dengan susunan mubtada khobar. Kalau yang hadal kitabu, kalau cuma sekedar hadal kitabu ini masih belum sempurna, maka butuh khobarnya. Khobarnya bisa khobar mufrad, satu kata, bisa dari khobar ghairu mufrad seperti ini li Muhammadin. Khobar ghairu mufrad dari bentuk sibahul jumlah dengan susunan jar majrur li Muhammadin li huruf jar Muhammadin isim majrur menduduki keadaan rofa sebagai khobar itu ya. Hadal kitabu li Muhammadin, kitab ini milik Muhammad. Tuh, ya, bisa dipahami ya. Jadi hati-hati nanti diperhatikan isim setelah isim yang terletak setelah isim isyarah itu ada alnya atau tidak. Kalau ada alnya, hati-hati membacanya. Bukan ini kitab, tapi kitab ini. Oh, ya, ada yang ditanyakan dari sini? Afan Ustazah, nih PR-nya di-irab apa enggak Ustazah? Kalau bisa diirab. Diirab dengan sederhana saja seperti tadi. Hadal kitabu mubtada. Ali Muhammadin li rujar Muhammadin isim majrur susunan sibul jumlah menduduki keadaan rofa sebagai khobar ya. Nah, Ustazah. Liman tadi sudah ya, liman hadal kitabu sudah ada contohnya di percakapan yang di awal tadi, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Itu sudah ada. Liman sudah ada mulai dari pelajaran yang ketujuh, mulai di pelajaran ketujuh di halaman pelajaran ke-6 ya. Asa halaman yang ke-34. Sudah ada cara mengirapnya. Ya. Setorkan voice note saja. Dicoba saja. Meskipun agak ragu-ragu, dicoba disetorkan membacanya dengan mengirap. Karena kalau tidak pernah mencoba, tidak akan bisa. Meskipun salah tidak mengapa, kita akan sedang proses pembelajaran. Pasti ada salahnya dan dari kesalahan tersebut bisa kita ambil pelajaran, diingat-ingat, oh kalau begini berarti salah, keliru gitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami untuk materi pagi ini, teman-teman? Insya Allah. Nah, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Semoga menjadi ilmu bermanfaat.
Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, giroh Amin. yang senantiasa ada untuk menuntut ilmu bahasa Arab. Mohon maaf jika Ana ada salah kata atau ada salah tunjangan dan mohon maaf tadi Ana agak telat mengawalinya. Insya Allah kita lanjutkan buka depan. Untuk yang sedang sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan. Barakallahu fiikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita